Di-upload kok, di-upload. Ya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimutakin, calon guru penggerak dari Kabupaten Banjar. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang mana tentang praktek pengambilan keputusan. Di samping saya adalah kepala sekolah SMK Kabupaten Banjar, Pak Suwandi. Selanjutnya saya akan berdiskusi dengan beliau mengenai tentang pengambilan kebijakan di sekolah. Pertanyaan pertama yang mungkin saya tanyakan itu Pak, cara membedakan antara kasus antara dilema etika, yaitu pertentangan antara benar dan benar, dan ujukan moral, pertentangan antara benar dan salah. Cara membedakannya itu seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam sekolah sebagai tugas educational leader ya, yaitu kepala sekolah itu selalu dihadapkan pada putusan-putusan. Sementara kepala sekolah ini juga kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan, di mana dia menjadi penjaga regulasi yang ditetapkan. Kita tahu bahwasanya regulasi itu kan tidak hanya keputusan menteri saja, tapi ada juga keputusan kepala daerah yang sama-sama memiliki kekuatan untuk kita bisa jalankan. Yang satu bersifat nasional dan global, yang satu bersifat lokalistik yang perlu juga kita cermati karena dia juga mengandung kearifan lokal. Kita menyadari bahwasanya keputusan itu kalau kita dihadapkan dengan apa yang disebut dengan rujukan moral, penyelesaiannya tidak terlalu sulit, hanya tinggal keikhlasan kita bagaimana kita bisa melihat aturan-aturan yang telah mengikat sebelumnya. Sedangkan kalau dilema etika moral, sering sekali semua orang tidak mudah untuk beradaptasi pada lingkungan-lingkungan yang berubah. Mereka terbawa oleh problem-problem masa lalu yang selalu mereka terapkan di masa kini. Padahal pola pendidikan itu mau tidak mau harus berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, untuk membedakan antara dilematika etika dan rujukan moral, kalau rujukan moral kita sering dihadapkan pada benar salah dan itu selalu merujuk kepada aturan-aturan baru sebagai perlindungan kita juga terhadap dalam penggunaan prioritas anggaran dan sebagai wujud tanggung jawab kita dalam penggunaan anggaran. Sehingga hal ini masih bisa kita buat keputusan secara tegas. Tetapi kalau kita dihadapkan pada dilematika etika, nah kita sering membuat apa yang kita sebut dengan keputusan bersama. Kadang-kadang ada permasalahan teman-teman itu yang harus diajak bicara. Dia dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kalau dalam agama itu disebut dengan muljam bil jami ya. Kalau dalam bahasa kita berarti sesungguhnya keputusan itu mengikat baik yang setuju maupun tidak setuju. Itulah esensi dari sebuah putusan, karena ia hadir dengan mengisi daftar hadir, ia ikut serta berpartisipasi dalam diskursus yang saling beda pendapat, kemudian dia sepakati, sehingga tidak ada lagi setelah hasil putusan itu, setelah dinotulenkan, dibuat putusannya, yang orang tidak lagi kekeh pada putusannya sendiri, harusnya menjadi putusan bersama. Nah, hal itu bisa menjadi rumit ketika di forum pembuatan keputusan itu dia sepakat, tapi di luar dia mencoba tetap bertahan apa yang menjadi pikirannya. Atau ada juga orang yang ketika di forum rapat itu dia tidak berpendapat, tapi di dalamnya dia merasa tidak terima atas putusan ini menjadi putusan yang dibuat menjadi kurang mengikat bagi sebagian orang. Sehingga dilema etika ini memang tidak boleh langsung kita membuat putusannya, sebelum kita lempar dulu, silahkan membuat forum-forum kecilnya dulu, keberatannya apa, sehingga ketika sudah menjadi putusan, substansi putusannya bisa mereka terima karena mereka terlibat dalam pengambilan keputusan itu, sehingga dia bisa terikat dengan putusan-putusan itu. Sebagai contoh misalnya ketika anak juara LKS ya, otomatis anak itu kan tidak hanya mengharumkan sekolah, tapi juga membawa
marwah buat provinsi kalau di level SMK. Sementara estimasi waktunya pastilah anak itu perlu melakukan latihan, perlu juga mengikuti schedule yang harus diterapkan pada zona Kalimantan misalnya, yang itu juga mengambil waktunya untuk mengikuti mata pelajaran yang lain. Sehingga hal ini haruslah menjadi keputusan-keputusan dalam awal-awal tahun pembelajaran, sehingga ia mengikat 1 tahun pelajaran, bukan keputusan sifatnya insidentil. Kalau keputusan insidentil kan nggak mungkin kita selalu rapat gitu. Kemudian dan tidak mungkin juga kepala sekolah tiba-tiba lambat dalam mengambil keputusan, karena itu menyangkut persiapannya juga gitu. Sehingga kalau kita rencanakan semuanya di awal tahun ajaran, rencana kita dalam rencana tahunan ini kita akan mengikuti A, kita ikut lomba B, kita ikut lomba C, kemudian supporting anggarannya jelas. Saya pikir itu tidak akan menjadi pola dilematika moral pada kalau kasusnya permasalahan. Ada juga kasus lain, kita tahu bahwasanya pendidikan di Kalimantan Selatan itu gratis, sehingga sering terjadi turnover atau masuk dan keluar anak-anak itu juga berlangsung cepat. Belum juga di SMK itu ada praktek sistem ganda, ada kelas industri. Jadi masing-masing program studi itu ternyata memiliki keunikan-keunikan, sehingga bagi mata pelajaran normatif adaptif harus memahami bahwasanya dia itu walaupun tidak utama, dia harusnya menjadi supporting system. Pembelajaran tatap muka itu wajib ketika kita ingin melihat perkembangan anak didik, untuk memberikan suntikan moral di situ, etika di situ. Tetapi secara umum kalau di SMK itu kebekerjaan itu prioritas utama. Kemudian wirausaha prioritas kedua, melanjutkan itu prioritas ketiga. Sehingga kalau pelajaran di IKM itu pembelajaran yang terdiferensiasi itu lebih memfokuskan anak untuk kepada kebekerjaan. Sehingga misalnya ketika proses prakerin, anak itu kita jadwalkan 3 bulan, ternyata perusahaan mendaki 6 bulan. Ini kan terjadi dilematika etika di situ, karena guru juga akan susah memberikan nilai ketika dia membandingkan nilai anak itu dengan nilai teman sekelasnya. Padahal dalam IKM anak itu dibandingkan dengan dirinya sendiri, bukan dibandingkan dengan komunitasnya. Kadang-kadang perubahan-perubahan sistem penilaian guru juga kurang mengupdate, sehingga terjadilah dilematika. Dan celakanya lagi kadang itu hanya ada perbincangannya di ruang guru, tidak diperbincangan pada rapat-rapat, sehingga terjadi dilematika moral ini. Sebenarnya dilematika etika ini bisa dipecahkan seandainya ada keterbukaan. Sedangkan dilematika moral itu lebih mudah, karena ketika ada masalah kita merujuk kepada aturan-aturan hukum yang mengikatnya, terutama dalam proses penganggaran. Saya pikir itu. Jadi tidak terlalu sulit membedakan, dan saya condong lebih dilematika etika ini lebih susah karena menyangkut perasaannya. Betul. Sedangkan dilematika moral itu lebih kepada ketidaktahuan tentang proses penganggaran sebagai supporting kegiatan di sekolah. Saya pikir itu, Pak Adi. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di mana ada dua kepentingan, misalkan sama-sama benar, ada dua kubu nih, sama-sama punya benar. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan seperti itu? Misalkan dua kubu sama-sama menyatakan kebenaran. Ya, sebenarnya kalau kita berhadapkan sama-sama benar, ya, kalau kita condong ke satu juga benar juga, toh. Iya. Condong yang kedua juga benar juga. Nah, tunggal masalahnya segala, kalau dalam hukum ada namanya jurisprudensi hukum, ya. Jadi ada catatan-catatan kasus yang bisa menjadi cara kita mengambil keputusan. Nah, kalau kita dihadapkan kasus benar, misalnya benar dan benar, yang misalnya naik kelas misalnya. Kalau kita pernah buat komitmen sebelumnya, putusan sebelumnya juga melalui proses yang tidak mudah juga kan dalam mengambil keputusan. Setelah beberapa tahun terlihat bagaimana dampaknya. Saya pikir kalau putusan-putusan yang lalu pernah dicatat di kesiswaan, kasus-kasus di kurikulum, itu bisa menjadi jurisprudensi, itu jadi patokan. Kalau selama itu patokan itu ternyata belakangan ada
kekurangan, kita coba dong opsi kedua, kan sama-sama benar gitu. Iya betul. Kita coba dulu opsi pertama, oke begini, oh dampaknya ternyata tidak terlalu bagus, berarti kita coba rubah, karena kita tidak boleh tabu terhadap sebuah perubahan kalau masih dalam koridor benar loh kan gitu. Saya pikir itu tidak terlalu perlu catatan-catatan itu yang harus diperbanyak. Kadang-kadang catatan itu hanya diingatan kita Iya, tidak betul. terbiasa membuat putusan itu untuk dibukukan gitu lah. Itu yang masalah. Begitu juga di kesiswaan, ada penanganan kasus di siswa yang unik-unik dan saya pikir bisa terjadi, akan berulang di masa-masa akan datang, tapi kasus-kasus pembimbingannya tidak tercatat. Begitu. Kemudian yang ketiga tadi ya, pertanyaannya adalah prosedur yang dilakukan menghadapi hal tersebut. Prosedurnya tadi. Prosedurnya tetap ya, biasanya kita kan pakai pola berjenjang ya. Kalau ada kasus-kasus tidak mungkin langsung di kepala sekolah, nanti kita bersifat otoriter. Nah, yang kedua, kalau langsung kepala sekolah nanti kita tidak membiasakan guru menghadapi problem untuk selalu dibicarakan. Sehingga kita pakai pola berjenjang. Kalau kasus-kasus anak itu kan ada wali kelas. Wali kelas lah yang mengetahui, karena bagi dia kelas itu menjadi keluarga, menjadi komunitasnya. Belum lagi ada paguyuban dengan orang tua. Dia adalah orang pertama yang paling tahu posisinya. Nah, tapi wali kelas ini lebih kepada pendampingan akademik. Gitu. Sebenarnya ada lagi ring kedua, itu ada guru BP. Nah, guru BP ini yang yang lebih kepada konsultasi ya. Boleh jadi karena dia memiliki keilmuannya di situ. Iya. Dia dibekali lah pengetahuan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bagi kita sebagian orang disepelekan, dimudah-mudahkan, sehingga kalau ada kasus-kasus yang tidak berkaitan akademik, ada unsur moral, ada unsur lingkungan belajar, ada unsur kekerasan, itu lebih baik ditangani oleh BP. Nah, ketika dua entitas yang dibentuk oleh sekolah, organ yang ada di sekolah ini sudah menangani, kemudian ada diperlukan kebijakan yang lebih kuat dalam melakukan eksekusi, baru kepala sekolah dilibatkan. Kepala sekolah mungkin tidak masuk ke teknisnya, tapi dia perlu juga memantau sehingga putusan-putusan dia itu tidak bertentangan dengan yang sudah dibangun dari bawah, supaya pengambilan keputusan itu kan proses yang perlu dibiasakan ya. Iya, kalau betul. tiba-tiba kita rubah sementara dia sudah melalui berbagai proses, sudah melakukan home visit, tiba-tiba kepala sekolah mengambil langkah tanpa membaca data dan fakta kasusnya, itu juga akan berakibat orang tidak ingin lagi memulai sesuai dengan prosedur. Sehingga prosedur itu harus menjadikan sesuatu yang dicatat juga sebagai sebuah instruksi kerja, saya pikir. Jadi langkah-langkah kerja, ada instruksi kerjanya, dan ada ketaatan untuk ada style-style pengambilan keputusannya yang ditaati. Saya pikir itu. Yang keempat Pak, hal apa saja yang dianggap efektif untuk menyelesaikan masalah dilema etika? Halnya ini. Hal-hal yang paling efektif saya pikir, kadang-kadang kata orang, hormati orang itu karena 3 hal. Yang pertama karena faktor usia. Usia, betul. Jadi orang menghormati orang itu karena faktor usia. Betul. Karena orang semakin tua katanya semakin bijak. Ya. Kemudian yang kedua adalah jabatan. Nah, jabatan itu kan memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan. Jabatan itu juga ada rasa tanggung jawab. Sehingga hormati orang itu dari sisi jabatan. Kemudian hormati orang itu karena ilmunya. Jadi 3 hal ini, hormati orang pada 3 hal. Pertama, ia memiliki ilmu sehingga kita menjadi bagian yang harus meminta pendapatnya. Hormati ia karena ia punya jabatan di situ, karena dia punya kekuatan untuk mengambil keputusan, atau hormati karena usia. Gitu. Jadi ketika menghadapi dilema etika ini, kita harus posisikan orang itu pada posisi 3 tadi. Kalau kita menghadapi orang yang ada ilmunya, otomatis dia akan berbicara sesuai dengan apa yang dia ketahui, sesuai dengan pengalamannya, sesuai dengan kemampuan saintifik dia gitu. Tetapi ada hal juga yang kita harus terima, ada pendapat-pendapat orang tua yang dia punya pengalaman di sana. Kadang-kadang secara aturan itu sudah benar, tetapi secara pengalaman dia lebih tahu karena dia mengalami beberapa aturan-aturan yang berubah, sehingga perlu juga kita minta pendapatnya. Kemudian ada juga yang karena jabatan, karena jabatannya dia pernah mengalami pengambilan keputusan dengan sumber-sumber masukan yang benar. Saya pikir prosedurnya adalah
kita harus mencari 3 orang ini hadir dalam pembuatan putusan kita. Itu ada orang yang mengerti secara keilmuan saintifiknya, ada orang tua yang punya pengalaman di sekolah itu lama sehingga dia mengalami proses dampak dari sebuah putusan. Kita perlu juga ada orang yang memiliki jabatan-jabatan dalam steselnya tadi. Ada wali kelas, ada BP. Kalau itu berkaitan dengan kurikulum, ada alokasi kurikulum yang dia memperdalami semua perkembangan mata pelajaran, capaian-capaian pembelajaran. Jadi dia lebih taat dan tertib pada administrasi. Saya pikir 3 hal ini harus dihadirkan dalam prosedur tadi ya, dalam menyelesaikan masalah-masalah dilematika etika. Tantangan yang Bapak hadapi dalam menyelesaikan masalah seperti apa? Tantangannya justru adalah pada etik ya. Etik. Jadi ada orang itu yang masa bodoh Itu dengan sering apa? terjadi, Pak. Dengan perubahan perilaku anak. Ya. Iya. Ada orang yang mungkin boleh jadi masa bodohnya itu dia dulu pernah peduli tapi tidak ditanggapi, boleh jadi. Iya. Atau dari awal dia memang kurang passionnya menjadi guru, bisa jadi. Atau boleh jadi dia mata pelajaran itu terlalu berat baginya, atau dukungan praktek yang alat praktek tidak banyak sehingga memudahkan dia tidak merasa enjoy dalam pembelajaran itu, sehingga ketika timbul permasalahan-permasalahan dia bisa jadi masa bodoh gitu. Kemudian yang kedua, dia tidak sering hadir dalam diskusi-diskusi tentang perkembangan anak didik, boleh jadi seperti itu, sehingga menjadikan dia agak susah untuk diajak membuat menata pendidikan di satuan pendidikan kita. Jadi ini lebih jadi tantangan. Jadi kalau ada rapat-rapat sekolah, dia senang ada rapat, tapi di saat itu juga dialah orang pertama izin. Nah ini jadi tidak mengikuti perkembangan-perkembangan itu, sehingga dia tidak melalui proses pengambilan keputusan itu. Nah ketika putusan itu sudah dibuat, dia bertanya, dan orang lain karena melihat karakternya ini malas juga menjelaskan. Pokoknya ikuti saja. Nah ini jadi tantangan. Jadi mengkomunikasikan. Jadi hambatan kita ini komunikasi dari dulu. Ya, proses pengambilan keputusan itu kan tidak serta-merta ada. Nah, ketika sedangkan yang hadir saja dia perlu waktu untuk mencerna, karena bisa jadi dia punya sudut pandang yang berbeda. Itu tantangan terbesarnya saya pikir. Ya, jadi dalam menyelesaikan masalah tadi, tadi Bapak sudah menjelaskan penyelesaian waktu itu tidak serta-merta langsung ya Pak, tadi Pak. Ada proses dan segala macam. Ya. Adakah faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan atau hal-hal yang membantu dalam faktor-faktor yang paling membantu adalah bahwasannya setiap problem itu tidak boleh berkembang menjadi, kalau kita punya masalah satu jangan menjadi 2 atau menjadi 3. Jadi ada masalah itu harus cepat. Kalau ya seperti masalah itu kan seperti kanker. Kalau dibiarkan dia memakan sel-sel yang baik. Jadi ketika ada masalah harus cepat ditangani, karena permasalahan itu sebenarnya sama seperti penyakit, tidak serta-merta sakit. Pasti ada proses yang panjang yang membuat kemudian tiba-tiba sakit. Sehingga preventif baik. Kemudian jangan ada masalah, jangan takut, karena itu menjadi cara kita membuat lingkungan belajar bisa terlihat sisi-sisi buruknya, sisi-sisi yang kita kurang menatanya gitu. Sehingga ada permasalahan itu justru mengajak kita untuk membuat penataan jauh lebih baik. Sehingga faktor-faktor permasalahan untuk membantu kita adalah segerakan dalam penyelesaian masalah, karena nanti dia akan melebar. Kalau sudah melebar nanti akan panjang lagi dan banyak lagi orang yang lebih terlibat. Dan terakhir yang dari apa yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa dari pengambil keputusan yang Bapak jalankan? Artinya refleksi dari pengambilan keputusan yang sedang Bapak laksanakan. Baik, sebenarnya dalam permasalahan pendidikan, khususnya di sekolah, kita menyadari guru-guru itu memahami tugas dan fungsinya. Bahwasannya dia memerankan peran fasilitator. Jadi anak-anak datang ini kan bukan hanya kertas putih, dia sudah ada tulisannya. Cuman ibarat bangunan itu dia material-material yang menumpuk, sehingga harus ditata, sehingga memudahkan dalam membuat bangunan yang ingin kita bangun di sana. Nah, guru-guru memahami itu, bahwasanya ia hadir sebagai orang tua kedua, sehingga permasalahan-permasalahan dalam pengambilan putusan itu adalah berupaya mendekatkan antara keinginan anak untuk
mendapatkan sesuai dengan apa yang cita-citanya. Cita-citakan juga menjembatani antara fasilitas yang kita punyai itu tidak menjadi hambatan untuk anak-anak mencapai cita-citanya. Kita harus banyak berkomunikasi kepada lembaga-lembaga terkait, baik shareholder maupun stakeholder, karena sesungguhnya masalah pendidikan ini tidak bisa diselesaikan oleh institusi sekolah. Dia perlu bantuan dunia industri, dia perlu dukungan orang tua, dia perlu juga suasana belajar, kemudian komunitas pembelajar, banyak hal yang harus kita ajak untuk berbicara. Selama orang-orang itu mau membuka pintunya, otomatis tidak ada kok permasalahan-permasalahan yang sulit dalam kita ambil putusannya. Justru ketika kebuntuan itu terjadi, kita menghadapi firewall, ya semacam tembok api yang tidak bisa kita tembus. Nah, hal-hal inilah yang membuat sekolah itu tidak maju-maju. Dia berkutat pada permasalahan dari itu saja, sehingga menjadi membosankan. Pembelajaran jadi tidak menarik, putusan-putusan juga tidak menemukan ruang penetrasi yang jauh lebih kuat dalam mendobrak kebuntuan-kebuntuan dalam hal kebijakan. Kita menyadari bahwasanya permasalahan pendidikan ini begitu kompleks itu. Setiap tahun kita menghadapi permasalahan yang baru karena anak-anak kita juga baru gitu. Putusan yang terbaik mungkin terbaik saat itu tidak bisa langsung diterapkan pada angkatan-angkatan berikutnya karena setiap anak memiliki zamannya masing-masing. Saya pikir pengambilan keputusan dalam sekolah harusnya selalu dinamis. Tidak boleh mengandalkan putusan-putusan yang dari itu saja, sehingga ada progres, ada tantangan-tantangan baru, ada upaya-upaya untuk membuat terobosan-terobosan baru. Yang paling penting satuan pendidikan atau dalam ini sekolah harus sedapat mungkin mengundang orang-orang untuk bisa hadir, untuk bisa masuk dalam meramu kurikulum bersama. Karena nafas dalam sirot pendidikan itu sebenarnya di kurikulum sebenarnya. Kurikulum baru, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa diterapkan dan anak-anak bisa memahami tujuan kurikulum itu. Tidak bagi anak itu menjadi bekal, bagi guru itu menjadi model. Kurikulum dianggap guru sebagai model karena itu ajang dia berlatih. Tapi bagi siswa kurikulum itu jadi bekal pembelajarannya. Saya pikir itu. Terima kasih atas diskusi yang disampaikan, sangat menginspirasi untuk kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat kita untuk selanjutnya. Terima kasih. Saya Adi Mutakin dari Balai Guru Penggerak Angkatan 6 dan Pak Suwandi Hidayat dari Kepala Sekolah SMK 194 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Adi Mutakin, calon pengurus penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Banjar. Di samping saya adalah kepala sekolah SMK Negeri 1 Katakannya, di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana beliau adalah kepala sekolah yang saya instansi mengajar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengenai pemilihan kebijakan praktik pengambil keputusan di sekolah. Satu pertanyaan pertama untuk Bapak Rosehan, yang pertama adalah cara membedakan antara kasus dilema etika. Dilema etika itu pertentangan antara benar dengan benar. Misal seperti guru PNS ngapal produktif bekerja menggunakan baju yang tidak sesuai dengan harinya, misalkan warna sedang kita harus warna coklat kaki, mereka menggunakan baju praktek bengkel, terus sama-sama benar tetapi tidak sesuai aturan. Kemudian ada namanya bujukan moral antara benar dengan salah. Misalnya pertentangan antara benar atau salah, misalkan memungut dana dari siswa secara langsung tanpa adanya aturan dan segala macam, pertentangan benar dan salah. Jadi ada dua dilema etika, benar antara benar dengan benar dengan salah. Artinya suatu kebijakan diurutkan pada
dua permasalahan yang ada yang sama-sama benar, ada yang benar dan salah. benar salah. Mungkin bagaimana pendapat Bapak Seram membedakan kasus tersebut? Begini Pak Adi, dalam kasus ini masalah etika moral, dalam etika yang harus kita benahi, yang pertama adalah benar dengan benar. Memang suatu keniscayaan kadang kita di produktif dalam pembelajaran khususnya di SMK itu kita ada saatnya guru yang memang dia harus memakai baju praktek karena bagaimanapun itu merupakan syarat yang diharuskan bahkan sampai ke siswa sekali. Tetapi pada dasarnya adalah itu bisa kita gunakan hanya saat pembelajaran praktek di lab atau di bengkel atau di ruang praktek siswa, itu yang kita pakai. Memang kadang ada jurusan-jurusan tertentu yang mungkin tidak ada perlu harus pakaian khusus di praktek. Mungkin contohnya kayak bisnis manajemen, misalnya itu kan bisa kita pakai baju keseharian sambil mengajar juga. Tetapi bagi teknik rekayasa atau yang lain-lain, nggak mungkin kita pakai seragam. Oleh karena itu kita memang serba salah. Ada guru yang kadang karena mengajar mulai pagi sampai mulai rumah dia sudah pakai pakaian bengkel atau pakaian praktek. Nah ini hanya kita perlu kerjasama dengan guru-guru, disampaikan dari awal, kita sampaikan dengan kawan-kawan bahwa boleh menggunakan itu, tetapi bagaimana caranya juga jangan sampai terlanggar aturan. Artinya prosedur yang kita laksanakan, kita menggunakan itu hanya di sekolah dan di ruang praktek. Pada saat keluar dari ruang itu, pada saat lepas dari ruang itu harus kembali menggunakan itu. Nah, jadi artinya kawan-kawan juga harus memaklumi aturan-aturan kita itu. Terkadang kan alasannya klasik, ngalih berganti atau macam-macam. Tapi mau kada mau karena kita memang mengubah, melaksanakan, dan ini juga kita harus memberikan contoh kepada siswa. Yang sampai nanti siswa mulai rumah juga dia langsung pakai praktek. Sementara mungkin kalau ada upacara atau apa kan. Ini juga yang harus kita lakukan, dan ini perlu pemahaman bersama. Nah sebelumnya kita harus jelaskan dulu dengan kawan-kawan sepemahaman supaya komitmen kita seperti apa. Itu cara kita mengantisipasi etika yang seperti itu dari awal harus kita sama-sama sepakat, bersama-sama komitmen. Jadi kita bicarakan dulu seperti apa ya. Kemudian paling tidak untuk urusan-urusan ini mungkin kalau kita praktek mulai di rumah pas kebetulan ada yang harus ke dinas sama macam masa sih pakai baju praktek kan, betul, ke dinas. Nah ini juga yang harus kita hindari dengan adanya komitmen. Kemudian antara benar dengan salah, kita memang tidak dilarang memungut itu selama itu tidak memberatkan dan itu tidak melanggar aturan. Memang yang dilarang memungut yang berbatas itu adalah dengan Permen 75 itu untuk menuju sekolah. Tapi kita semuanya kadang karena awal-awalnya pembayaran di sekolah atau selalu bayar komite lalu tidak boleh lagi ada pembayaran. Tapi kan kita tidak lepas Pak untuk masalah biaya pendidikan dan mungkin yang dibebankan 100% ke pemerintah dan sekolah. Oleh karena itu kita perlu juga memberikan pemahaman ke orang tua. Kalau memang tidak bisa dianggarkan dari yang lain, nah memang siswa harus membayar. Kita panggil dulu orang tua siswa, kita rumuhkan sama-sama keperluan kita seperti apa. Tetapi satu kuncinya, jangan sampai memberatkan. Bagi yang memang harusnya gratis, ya memegang KIP, memegang PKH atau SKTM. Tapi SKTM ini kan kadang kita harus jeli, jangan sampai salah sasaran. Artinya kita sebelum memutuskan SKTM ini diberikan disetujui untuk digratiskan atau dibebaskan, harus kita survei dulu tempat tinggal anak sesuai enggak. Karena ada juga kadang yang orangnya berduit saja tapi minta juga SKTM. Nah ini yang perlu kita sama-sama supaya jangan sampai salah sasaran bantuan kita. Nanti ini menghiri yang lain. Yang lain-lain itu berduit aja kenapa? Gratis juga aja kada bayar. Nah itu yang kita adamakan. Jadi yang penting adalah komunikasikan dengan orang tua keperluan kita seperti apa. Itu harus terbuka. Jangan sampai ada seolah-olah kita merencanakan program dari sesuatu yang programnya ini seolah-olah kayak mengada-ngada. Nah ini juga yang kita bisa mintakan itu yang tidak bisa dibiayai dari dana bos atau bosda. Nah ini tidak bisa mintakan dengan orang tua siswa ya sumbangan lah. Tapi kita kalau punya kesepakatannya orang tua umpamanya sukarela macam-macam ini silakan.
Tapi kalau memang sukarela, memang kita tidak kau berharap bahwa itu akan bisa kita realisasikan kegiatan itu kan. Apalagi kita daerah kita di sini tahu sendiri, ibaratnya paling tidak kan menengah ke bawah masalah standar ekonominya. Ini juga yang akan memberatkan kita kadang. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Artinya kita harus membicarakan ini secara terbuka, kebutuhan kita secara terbuka seperti apa, dan kemampuan orang tua siswa juga kita perhatikan. Itu yang kira-kira yang bisa kita anukan. Baik, yang kedua adalah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di mana ada dua kepentingan sama-sama benar. Misal ada guru yang tidak ingin menaikkan siswa X, ada guru yang mau menaikkan siswa X karena alasan kita memang sama-sama benar. Iya. Sebenarnya ini ada dua. Satu, tentunya kan mereka yang setuju tidak setuju ini kan punya alasan. Iya, betul. Tetapi harusnya kita buat regulasi dari awal. Ya. Artinya standar kita siswa ini naik atau tidak naik itu berdasarkan apa? Apakah kognitif? Apakah masalah afektif? Kalau saya lebih cenderung ke sikapnya afektif, karena kalau kognitif dia bisa pelajari lagi. Ya. Artinya apalagi sekarang dengan kita K13 apa sekarang lagi ke kurikulum merdeka, katanya sih tidak ada istilah tidak naik. Nah, oleh karena itu sebelumnya mungkin di awal tahun pelajaran kita harus sepakati sama-sama dengan kawan-kawan kriteria kenaikannya kita berdasarkan apa. Kalau KKN jelas kita tidak bisa melakukan KKN karena KKN kognitif. Betul. Nah, sebenarnya tujuan sekolah kita kalau yang umpamanya ingin meningkatkan di karakter, berarti kita arahnya karakter yang harus kita benahi. Betul. Bukan kita artinya ini mengabaikan masalah kognitifnya, tetapi kan kognitif tidak apa istilahnya tidak bisa kita dipaksakan. Apalagi kita juga kadang konsisten mengajari sekolah, kita ingin kompetensinya bagus, tetapi kan kadang kita ada pengaruhnya, ada kompetensi kita sebagai guru, kemudian juga peralatan macam-macam. Tentunya ini kita tidak bisa hanya untuk yang kita ajar kognitif. Ruang kelas juga kadang bermasalah, tidak maksimal lah artinya. Nah, kita harus sepakati dari awal apakah kita standar kita ibaratnya itu syarat kenaikan itu mengacu pada apa? Pada kognitif atau afektif. Kalau skill pasti karena kita di SMK kan sudah pasti, tapi kan di luar bedanya itu kan kalau skill itu masalahnya pengujinya bukan kita masalah naik tidak naik, tapi kan kompeten tidak kompeten. Nah, ada hal yang kita harus anukan ini begitu kita susun dari awal. Persyaratan kenaikan kelas ini barangnya dia disiplinnya bagus, kemudian karakternya juga bagus, artinya dia nurut apa guru macam-macam. Saya rasa walaupun kurang-kurang dikit kan tidak masalah. Tapi kalau afektif, kalau kognitif, kita hanya mengajak pada KKM, anaknya tidak di atas, tidak bisa mengenai KKM, apakah kita bisa tidak melaikannya? Sementara kelakuannya bagus, karakternya bagus. Padahal KKM juga kita akhirnya apa? Kalau kita patokannya pada KKM, anak yang kurang KKM disuruh mengulang lagi untuk belajar, kan bukan meningkatkan kompetensi, hanya menaikkan nilai. Kompetensi itu tetap. Makanya kita lebih baik komitmen kita awal, kita umpamanya karakter. Kalau karakternya baik macam-macam anak-anak kita ada salahnya menaikkan terus. Nah, kalau sekarang ini kan harus kita buat regulasi yang awal itu adalah untuk menyeleksi ini karakter yang diutamakan. Contoh kita di sekolah ini ada membuat tim disiplin. Itu anak disiplin, dia rajin ke sekolah, nurut, biar guru, tidak ada alasan kita bisa menaikkan. Apalagi pembelajaran kita juga tidak berdasarkan minat. Artinya apa? Kita klasikal, kadang kan belajar seperti itu. Kecuali kita diproduktif. Kalau yang lain-lain kan klasikal, nggak tahu anaknya dia berminat. Seperti umpamanya contoh mata pelajaran umpamanya kayak matematika. Kalau kita mengamukan ada anak dalam satu kelas, ada yang suka matematika, ada yang tidak. Tapi kalau kita sandarkan sama, otomatis yang tidak suka matematika nilainya pasti jelek. Apakah kita adil kalau memponis dia tidak naikkan? Nah, oleh karena itu dari awal kita harus komitmen kita. Komitmen kita berlakukan umpamanya afektif. Kalau memang karakternya bagus sama macam-macam, tidak apa-apa kita naikkan. Masalah pembelajaran dia bisa belajar lagi kan. Masalah yang kognitif ini dia bisa nambah pembelajaran di luar, kan nggak terbatas sekarang. Mungkin dia kurang nilai karena memang dia tidak berminat, kan itu. Jadi kalau kita merasakan KKN, saya rasa agak kurang adil memperlakukan kepada siswa. Artinya dalam satu kelas mungkin ada yang senang, ada yang tidak, kan dengan kompetensi itu yang kadang kita cuman paling tidak anak paham dengan seperti itu.
itu aja sebenarnya. Yang ketiga yaitu prosedur apa yang dilakukan untuk menghadapi masalah antara dua kubu tadi, karena ada yang ingin, ada yang menolak. Jadi yang prosedur itu yang pertama adalah di awal tahun pelajaran atau setiap ya kita komitmen dari awal adalah membuat kriteria. Contoh seperti yang disampaikan tadi kan, umpamanya kriteria kita ini anak kita yang penting karakternya bagus, kemudian KKM ini kan dibawa nilai umpamanya mencapai standar minimal, tapi kan ibaratnya itu nomor 2, tapi yang utama adalah karakter. Kesepakatan kita pada saat kenaikan tentunya mereka punya alasan, makanya kalau ada masalah sebelum kenaikan itu harus kita atasi. Artinya apa? Prosedur, ada permasalahan umpamanya siswa dengan pembelajaran, ini guru mata pelajaran harus segera melaporkan kepada wali kelas, sehingga wali kelas bisa menindaklanjuti, entah itu bersama guru BK, kita tindak lanjuti mungkin sampai kita ke home visit. Artinya apa sih yang membuat anak ini seperti itu, mungkin dikeluarkannya seperti apa. Jadi kita kalau memponis apa adanya dia di sekolah kurang adil juga bagi siswa. Kita nggak tahu di belakangnya, mungkin di rumahnya ada masalah, orang tuanya ada masalah, ekonominya ada masalah. Wah, anak saya nggak bisa masuk ini, nggak ada masuk terus ya macam-macam. Siapa tahu mungkin nggak ada ongkosnya ke sekolah. Nah ini yang perlu kita tangani, sehingga kalau ini program ini berjalan terus pada saat kenaikan nggak ada masalah. Jadi prosedurnya kita harus laksanakan ini di awal, kita susun dulu kriteria itu seperti apa, kemudian cara melaksanakan kriteria ini seperti apa, jenjang-jenjangnya mungkin ditangani guru mata pelajaran dulu, kemudian setelah itu baru ke wali kelas. Kalau memang tidak bisa juga ditangani masih terus ke guru BK, baru nanti kita yang memutuskan sama-sama. Oh ternyata gini, kita tahu kita latar belakang seperti apa kan? Harus tahu di situ dulu. Kalau kita nggak tahu di situ langsung memponis keadaan anak, ternyata anak ini rancangan masuk ke kenaikan, kita tidak. Dia hendak masuk, tetapi mungkin karena bisa, karena kau berangkat, nah itu. Yang pertanyaan yang keempat adalah apa yang dianggap efektif untuk menyelesaikan masalah pertentangan yang benar sama benar tadi? Benar sama benar ini tadi, makanya terkadang kita ya khususnya ini kita jurusan yang produktif kadang diiringi oleh normatif adaptif. Kenapa? Karena dengan pakaian itu tadi ya contohnya, kan artinya itu biasanya mereka pakaian boleh aja bebas, sementara yang lain ini. Maka itu dari awal kita harus sama-sama, kita harus mengadakan rapat dulu untuk mencari kesepakatannya bersama. Artinya kita putuskan aja, kalau yang Bapak sih ngambil pilihan bahwa semua guru, tidak peduli itu praktek atau tidak, guru lebih produktif atau tidak, kita wajib dulu pakai pakaian seragam yang sudah ditentukan. Kemudian begitu di sekolah nggak masalah juga kan, hanya membawakan celananya masih bisa dipakai, cuma kan baju atasannya ya kan, atau mungkin dia pakai wearpack juga nggak perlu harus dilepas dalamnya kan, langsung pakai wearpack, bawa aja itu. Kemudian juga kan biasanya kalau kita tetap di bengkel terus jatuh di RPS terus, itu mungkin bisa ditinggal, itu mungkin sekali-sekali 2 hari 3 hari bawa mulai cuci apa macam-macam itu aja. Jadi pemahaman ini pertama harus kita sepakati dari awal, sehingga kalau ada terjadi apa-apa kita tidak lagi umpamanya merasa seolah-olah guru produktif dan memaskan, kan seolah-olah apa yang dianukan oleh guru produktif disetujui. Tidak. Artinya kita adilkan semua ke sekolahan masuk. Semua harus pakai seragam. Semua maunya kita kesepakatan kita. Begitu di dalam silahkan ganti. Ya mas, Bapak rasa kan seperti itu. Kawan-kawan juga rasanya memahami itu. Apalagi pegawai negeri kan. Betul. Tantangan dalam menyelesaikan masalah, tantangan yang dihadapi. Nah itu tadi. Karena kita namanya guru ini banyak kepala, banyak pemikiran, sehingga juga ada kepentingan. Kepentingannya juga banyak, kadang-kadang yang mana menguntungkan kita bisa dukung, mana yang tidak kan tidak. Bagaimana caranya ini adalah kita harus memahamkan kepada kawan-kawan semua. Tugas kita ini adalah secara global untuk sekolah, bukan masalah kepala sekolah, bukan masalah mata pelajaran, bukan masalah individu. Intinya adalah untuk sekolah kita. Kalau ada seperti ini, artinya kita berusaha supaya guru-guru kita di sini bagaimana caranya semua menerima untuk kebaikan sekolah. Bukan bapaknya kepala sekolah ingin seperti itu, seolah-olah ini kehendaknya kepala sekolah, kalau ini bagus kepala sekolah yang baik. Tidak. Artinya sekolah kita biar dipandang orang, sama sebenarnya siapapun yang di tempat kita, ternyata aturannya sama sebenarnya. Artinya hal-hal yang seperti itu untuk mengatasi itu Pak Adi, kesepakatan dari awal itu, komitmen kita sama-sama untuk sekolah.
kemudian cara mengambil keputusan kita ambil walaupun tidak akan memuaskan semua pihak, tetapi kita ambil yang paling sedikit mudaratnya, ibaratnya kan, itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi memang kita tidak bisa semuanya akan setuju dengan keputusan, tapi bagaimana cuynya yang tidak setuju sedikit bisa menerima dasar kita. Itulah kita perlu mengemukakan alasan kita, mengemukakan dasar kita, tujuannya apa. Ini yang perlu kita sampaikan dengan kawan-kawan, dan kita tidak memvonis. Artinya kita menyampaikan tujuan kita ini seperti apa, untuk apa, ini yang jelas. Aku rasa kalau umpamanya tujuan kita jelas, prosedurnya jelas, tidak ada sih alasan keberatannya. Cuman kadang cara penyampaian kita seolah-olah memerintah. Nah, kadang itu. Jadi instruksi kita ini seolah-olah memerintah. Artinya kita rubah sekarang bahwa kita menyampaikan aturan, bukan memerintah, kan itu yang perlu kita sampaikan. Walaupun kadang yang namanya orang banyak kan bisa menerima kadang kan, tetapi ya jangan berkecil jua hati kita kalau umpamanya ada yang masih belum mendadak, tapi kita terus sedikit demi sedikit memberikan pemahaman. Mindset itu yang paling kita lakukan. Bagaimana caranya kawan-kawan kita harus merubah mindset umpamanya agar semua warga kita ini berani keluar dari zona nyaman. Karena biasanya kalau zona nyamannya terus pasti nggak menerima sekalipun itu baik. Iya, betul Pak. Egonya itu tadi yang muncul akhirnya kan, karena mengganggu kepentingannya kan. Iya, betul. Nah itulah kita sama-sama merubah mindset seperti apa. Nah caranya ini kita dari awal nggak bisa langsung, pelan. Berarti proses berarti Pak. Iya proses. Contohnya kayak kita di sini kan, nggak bisa kita langsung balik. Contohnya ada ini itu kan. Kalau kita banyak yang komplain apa macam-macam kita mundur, kapan laginya? Betul. Nah, artinya kita tapi berikan pemahaman. Ini pasti nggak akan sempurna langsung kan, tapi tetap selalu dievaluasi sehingga yang kemarin ibaratnya masih ada kekurangan kita benahi. Kemudian selanjutnya kan, itu memulai itu memang susah. Ya pasti kita mungkin akan bisa langsung diterima kan. Itu aja. Kadang bisa langsung menerima hanya sebatas karena takutan dan kepala sekolah. Sehingga kalau ada kepala sekolah ini pas tugas di luar atau macam-macam seenaknya lagi kan. Jadi bukan takut yang kita ciptakan tapi segan. Nah, supaya segan ini dia komitmen dengan aturan yang kita buat sama-sama. Oleh karena itu maka setiap kali kita membuat aturan, membuat kesepakatan, semua harus ada supaya jelas mereka semuanya tahu tujuannya untuk apa, cara melaksanakan teknisnya seperti apa, sehingga tidak ada lagi kita yang seperti itu. Pelan-pelan. Nggak mungkin langsung bisa berbalik kita, nggak mungkin. Iya, betul. Jadi terjawab tadi penyelesaian masalah tadi diselesaikan waktu itu secara bertahap atau tahapan-tahapan. Melalui proses. Kemudian selanjutnya, adakah orang atau faktor-faktor yang membantu dalam mengambil keputusan? Pasti ada. Artinya apa? Paling tidak, walaupun bukan orang, tetapi aturan. Aturan, ya betul. Jelas rule-nya kan seperti apa. Kalau umpamanya ada seperti ini yang ditutupi begitu tidak sesuai dengan ini, berarti kan ada perbedaan, berarti ini ada kasus, ada permasalahan. Betul. Bagaimana caranya? Rule kita jalankan, tetapi juga tidak saklek kita harus menerapkan rule. Ada kebijakan. Betul. Selama kebijakan itu tidak bertentangan dengan aturan, itu masih boleh kita ambil. Cara kita mengambil kebijakan inilah, jangan sampai kita melakukan kebijakan ini berbeda. Satu orang dengan orang lain berbeda, itu juga akan masalah. Nah, oleh karena itu, sampai mana batas kita bisa toleransi, itulah, tetapi tetap kita arahkan kepada yang seharusnya. Memang harus ada toleransi, tetapi sampai mana batasnya yang kita bisa toleransi. Tapi tetap ada batasan, kita terus arahkan untuk mencapai sesuai dengan aturan itu tadi. Jadi hal-hal yang seperti itu Pak Andi pasti akan ditemui nanti bahwa apapun yang kita lakukan, orang tidak akan seberatan langsung bisa menerima. Betul. Nah itu adalah permasalahannya. Baik, dari pertanyaan terakhir ini mengenai kesimpulan. Jadi pembelajaran apa dari pembelajaran apa yang dari pembelajaran pengambilan keputusan itu apa yang Bapak petik atau ambil bahasanya? Kalau Pengambilan keputusan, hal-hal yang bisa kita ambil dari pengambilan keputusan itu tadi, pertama adalah kita berpikir ke depan, berpikir ke depan atau visioner, kemudian juga kita komitmen antara keseluruhan yang terlibat untuk melaksanakan prosedur atau aturan kita itu tadi, kesepakatan kita itu tadi, komitmen, demokrasi, dan kita menetapkan tujuan adalah untuk sekolah, bukan
menemukan ego masing-masing. Dan kawan-kawan merasa kadang menerima karena bertentangan dengan kepentingannya kan. Betul. Nah ini yang harus kita anukan sama-sama. Artinya itu tadi visioner. Jadi supaya jangan selalu berubah-ubah aturan, kita membuat aturan untuk kebijakan kira-kira yang jauh ke depan, kemungkinan akan dihadapi, sehingga kita bisa antisipasi. Artinya perencanaan itu mutlak harus ada perencanaan, antisipasi. Jadi itu tadi yang dianukan kita itu tadi kan komitmen kawan-kawan. Nah oleh karena itu semua apapun komitmen kita ini sangat diperlukan. Karena apa? Aturan akan berjalan dengan komitmen warga kita. Kalau kita aturan sebagus apapun, kalau komitmen kita tidak arahnya ke situ, nggak akan jalan, nggak bakal jalan. Ya kan ibaratnya tuh paling sebentar ya kayak panas-panas tai ayam seminggu 2 minggu. Oke. Jangan sampai juga begitu ada ini nanti dirubah lagi, begitu ada keluhan, ada protes dirubah lagi. Harus ini dari awal kita antisipasi. Kalau ada kemungkinan ini ada kemungkinan yang bertentangan dengan ini nanti antisipasinya seperti apa? Jawabannya seperti apa? Kalau ternyata kita gak ada bisa memberikan alasan, berarti kita cari kebijakan yang lain yang kira-kira arahnya bisa lancar. Jangan juga kita hanya memprogram yang penting ini bisa dulu, masalah kenanya itu lain urusan aku. Apalagi kepada sekolah umpamanya, aku paling setahun 2 tahun lagi di sini biar aja dulu ya serah kita persoalan yang ada. Nah itu bukan seorang pimpinan yang bagus. Iya, betul. Artinya sekalipun besok kita harus tidak lagi di tempat ini, tetapi kita tetap merencanakan untuk sekolah ini. Karena pada saat itu kita adalah orang sekolah sini. Ya. Jadi yang berpikir bahwa merasa anak pensiun atau merasa akan dipindah macam-macam, lalu kita seolah-olah apa adanya. Ya, betul. Dan mau berusaha, nah, apa ya? Kalau dia dibantu orang suku, kadang-kadang. Nah kan itu ya, karena kalau orang pasrah kan. Betul. Artinya apa, kita kan ada inisiatif. Nah itu makanya inisiatif kita tuh diperlukan supaya apa? Dan melaksanakan keputusan ini kita tahu persis kalau ada sesuatu apa yang harus dilakukan. Dan untuk pengembangan sekolah atau pengembangan diri atau pengembangan kawan-kawan, kompetensi kawan-kawan harus perlu kita ada apa istilahnya itu visi kita seperti apa, komitmen kita seperti apa. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi pemikiran kita ini harus antisipatif. Kalau umpamanya seperti ini, kan kita mungkin umpamanya meningkatkan kompetensi guru, magang industri. Semuanya pasti ini. Tapi kan keadaan kita tidak mungkin semuanya bisa. Satu sisi dana, yang kedua kebanyakan nanti yang hilang dari sekolahan, ya kan? Kayak mengajar. Oleh karena itu kita bertahap. Itu pun kadang ada yang iri. Nah, oleh karena itu kita kayak apa cara menyampaikan, mungkin mentang-mentang harapan kepala sekolah ini di ACC kami ada kan, itu nah perlu kita, dan itu pasti ada nanti kan. Tapi bagaimana caranya kita memberikan pemahaman ke kawan-kawan, karena keterbatasan kita bakal gantian. Lawan kita kalau mendelegasikan tugas jangan hanya itu tuh. Betul. Kita bagi-bagi seperti apa sih? Dia nanti artinya ada kadang-kadang merasa ibaratnya cemburu untuk itu terus dia anak emas dan nah itu kita kayak apa caranya? Semua adalah anak emas kita. Nah itu aja. Baik, sekian dari hasil wawancara tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak Hussein atas sampaikan. Demikian akhir dari wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.